Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan umur sehingga di hari yang terakhir ini kita bisa bersilaturahim. Silaturahim juga nikmat yang besar. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada kita Sayyidina Muhammad SAW yang kami hormati para ketua Al-Karimah, Bapak Ibu pelaku usaha yang kami hormati, Pak Suwardi, Rizky. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bersilaturahim. Nah, kegiatan ini sebenarnya bukan kegiatan terakhir ya. Setelah ini bisa ada lanjutan kegiatan berikutnya. Jadi ini bisa sebagai pencerahan, bisa juga stimulus untuk kita lanjut kegiatan pendampingan berikutnya. Di sini di kesempatan ini saya ditugaskan bagian membahas tentang manajemen usaha. Manajemen usaha itu kata manajemen, kata manajemen dulu di runut itu artinya bahasa sederhananya ngatur, pengaturan. Manajemen usaha berarti ngatur usaha. Dari mana ngaturnya? Dari merencanakan usaha, awal usahanya sampai menilai kinerja usahanya. Jadi kalau usaha itu tidak hanya direncanakan, jalan, sudah, tapi harus dievaluasi, diukur keuntungannya berapa, kemudian penambahan asetnya berapa. Sebab kalau tidak diukur nanti kebablasan, di ujung-ujung kaget kan, ini kenapa uang barang nggak ada, uang tidak ada gitu. Nah, berkenaan dengan manajemen usaha, buntung Bu ya, jong itu. Berkenaan dengan manajemen usaha setidaknya ada 4 yang harus dikelola. Yang pertama keuangannya, Bapak Ibu. Yang kedua orangnya, SDM, tenaganya. Yang ketiga pemasarannya. Yang keempat produksinya. Yang pertama keuangan. Nah, kami ini kebetulan jadi dosen pembimbing KKN juga, kadang keliling ke UMKM mengamati, ternyata mayoritas itu biasanya kendalanya selain pemasaran ya, keuangan. Ya kalau kekurangan pasti ya. Nih, sudah punya uang pun kadang-kadang problem, pengen nambah problem. Nah, apa yang bermasalah biasanya keuangan? Biasanya itu kurang ulet mencatat. Ya. Jadi ya mungkin karena kesibukan anak segala macam masak tidak telaten mencatat. Padahal keuangan itu kan impian kita ya, dan masalah kita, tapi tidak dicatat. Nah, itu ironis teman. Tapi nah itulah kebanyakan muncul UMKM itu di pencatatan ya, karena kesibukan. Yang kedua biasanya kesulitan dalam membuat, ketika mencatat tuh simpel sebenarnya kita hanya tahu pengeluarannya berapa, penerimaannya berapa, yang tahu itu aja, selisihnya ketemu untung apa rugi. Yang kedua biasanya yang muncul nih itu kecampur antara uang pribadi untuk dapur dengan uang untuk usaha. Itu tuh repot Ibu ya. Jadi bertukar. Jadi kalau bisa disiplin, kalau keuangan pribadi itu pribadi tidak boleh diambil untuk usaha. Jadi itu kecampur antara keuangan pribadi dan uang usaha. Kalau perlu, nih, misalnya saya usaha sembako, beras, kemudian suatu saat saya juga butuh dapur beras. Nah, kalau ingin disiplin, kita juga beli sendiri. Nah, jadi ketahuan. Jadi ke warung kita pun harus beli.
walaupun pahit juga ya, ke warung sendiri harus beli. Tapi tidak apa-apa, setidaknya kita bisa mikir dan bisa menghemat. Sebab kalau tidak gitu, nanti akan nerobos terus nih, di ujung-ujung barang tidak ada, uang tidak ada. Itu. Kemudian berkaitan dengan pencatatan, itu sekarang ada banyak cara sebenarnya, Ibu bisa menggunakan aplikasi. Dan harapan kami berkenaan dengan pencatatan pun, tindakan ini, kegiatan ini bisa berlanjut ke pendampingan berikutnya. Nanti mungkin kami akan mengadakan pendampingan bagaimana pencatatan keuangan yang lebih rapi lah, tidak asal mencatat pemasukan pengeluaran. Jadi ada ilmu tertentu yang bisa menulis laporan keuangan dengan rapi, ketahuan untungnya berapa, biayanya berapa. Itu mungkin ke depan di agenda kami untuk mengembangkan berkaitan dengan pencatatan keuangan. Itu nanti yang kesini didampingi juga dosen akuntansi, kan mereka lebih paham ya, lebih ngerti bagaimana menyajikan laporan keuangan yang kompleks maupun yang sederhana. Mungkin berkenaan dengan pencatatan bisa juga menginstal di aplikasi itu banyak. Di Google itu di Play Store aplikasi untuk pencatatan keuangan. Dari yang sederhana sampai yang rumit. Itu nanti itu bisa tindak lanjut praktek. Nah, yang kedua ada SDM. Jadi SDM itu manusia, orangnya ya. Kebutuhan SDM itu biasanya muncul ketika usaha itu mulai maju.